Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kedua ini kita bisa bertemu lagi. Ya, mohon maaf karena saya tidak bisa langsung menggunakan meeting di MS Team ataupun di Google Meet. Saya bisa membuat video ini saja, kemudian nanti kalau ada pertanyaan atau yang lain, Anda bisa bertanya melalui kolom chat di MS Teams. Kemudian untuk presensi kehadiran di pertemuan kali ini, Anda cukup menuliskan nama dan NPM di balasan atau komentar postingan awal saya di MS Team. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini sesuai jadwal kita, yaitu kita akan membahas tentang identifying a research problem and reviewing the literature. Itu hari ini yang akan kita bahas. Saya mau share screen dulu. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan membahas tentang identifying a research problem and reviewing the literature. Nah, yang pertama, ketika peneliti akan melakukan penelitian, mereka melanjutkan melalui serangkaian langkah yang berbeda. Nah, langkah-langkah ini diidentifikasi sebagai metode ilmiah menurut Kerlinger pada tahun 72, Liddy and Omrod pada tahun 2001. Nah, langkah-langkah itu terdiri atas apa? Metode ilmiah ini terdiri atas 4 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang menentukan tujuan penelitian. Yang kedua, buat prediksi bahwa jika dikonfirmasi, maka prediksi itu bisa menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kita harus mengumpulkan data yang relevan dengan prediksi ini. Dan yang terakhir, kita harus menganalisis dan menginterpretasikan data untuk melihat apakah itu mendukung prediksi dan menyelesaikan rumusan masalah penelitian. Nah, saat ini terkait dengan langkah-langkah tersebut ya, saat ini yang lazim digunakan dalam penelitian itu ada 6 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi masalah penelitian. Yang kedua, meninjau literatur atau membuat kajian pustaka. Yang ketiga, menentukan tujuan penelitian. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menganalisis dan menafsirkan data. Yang keenam, melaporkan dan mengevaluasi penelitian. Nah, kemudian di sini ada gambaran siklus suatu proses penelitian. Ya, jadi penelitian ini prosesnya berupa siklus, nggak berhenti. Begitu. Yang pertama, kalau kita ikuti, yang pertama ya kita harus identifying a research problem. Kita mengidentifikasi masalah penelitian. Jadi untuk menspesifikasi problemnya apa, kemudian justifying, kita harus menjustifikasi, oh ya, problemnya ini yang kita gunakan. Kemudian suggesting the need to study it for audience. Manfaatnya apa untuk yang melihat penelitian kita ini. Setelah kita melalui identifikasi masalah, kita review literatur, kita mengkaji literatur, nyari sumbernya, memilih sumbernya, meringkas sumbernya atau hasil penelitian dari sumber-sumber atau literatur yang kita peroleh. Kemudian berikutnya specifying a purpose for research. Jadi kita harus menentukan tujuan penelitian kita apa. Nah, ini nanti kita harus mengidentifikasi tujuannya, pernyataan tujuannya seperti apa. Kemudian kita setelah menentukan tujuan penelitian, kita ada mengkoleksi data, collecting data. Kita mengumpulkan data di sini. Nah, kalau data sudah terkumpul, kita nanti menganalisis dan menginterpretasikan data itu. Setelah itu kita membuat laporan dan mengevaluasi penelitian. Nah, di sini nanti ketika kita menuliskan laporan, itu biasanya ada enggak nanti kelanjutannya bagaimana? Ini apa yang kekurangan kita yang belum kita teliti di sini. Nah, nantinya mungkin di penelitian selanjutnya atau kita bisa menyarankan untuk peneliti yang lain yang akan meneliti masalah yang sudah ada kaitannya dengan masalah kita, itu nanti balik lagi mereka akan identify yang research problem dan melalui siklus ini tadi. Makanya dikatakan siklus, penelitian itu enggak berhenti. Setelah kita menuliskan laporan atau dalam bentuk skripsi gitu misalnya, di sana kan nanti ada saran untuk peneliti selanjutnya apa yang harus dilakukan. Nah, gitu.
Kemudian terkait dengan materi kita di pagi hari ini, yaitu tentang identifying a research problem. Yang pertama, itu kita harus memulai studi penelitian dengan mengidentifikasi topik untuk dipelajari. Nah, biasanya itu terkait dengan isu atau masalah dalam pendidikan yang perlu diselesaikan. Biasanya seperti itu. Nah, yang kedua, mengidentifikasi masalah penelitian ini terdiri dari yang pertama kita menentukan masalah untuk dipelajari atau yang akan kita selesaikan. Kemudian kita mengembangkan pembenaran untuk mempelajarinya. Kenapa sih kita harus mempelajari itu? Kita lakukan pembenaran yang seperti itu. Kemudian kita menyarankan pentingnya studi ini atau penelitian ini untuk audiens tertentu yang akan membaca laporan. Misalnya kita di bidang pendidikan, oh kita penting untuk melakukan studi penelitian ini karena nantinya dia bermanfaat untuk guru, untuk sekolah, untuk siswa, seperti itu. Nah, kemudian dengan menentukan masalah, ya kita punya masalah tadi, kita identifikasi masalah, kita menentukan masalah. Dengan menentukan masalah itu, berarti kita membatasi materi penelitian kita, materi pelajaran kita ini, dan memusatkan perhatian pada aspek studi tertentu. Kalau kita batasi untuk mata pelajaran matematika, bab aritmatika sosial, ya sudah berarti batasan kita sampai sana. Makanya kita perlu untuk menentukan masalah ini tujuannya untuk membatasi materi kita, materi yang kita teliti, materi penelitian kita ini sampai mana sih? Sehingga kita bisa memusatkan perhatian pada aspek itu. Kemudian, ini coba, saya punya masalah ya, mungkin bisa dipertimbangkan, yang layak untuk diteliti menurut saya saat ini. Remaja tidak belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang lain di komunitas mereka. Ini saya ambil masalah seperti ini karena yang kita tahu ya, saya dengar curhatan dari guru-guru, bahkan tingkat sekolah dasar, itu dengan pembelajaran daring yang seperti ini, siswa itu terkadang menyampaikannya atau berkomunikasi dengan gurunya di komunitas sekolah tentunya, itu tidak menggunakan bahasa yang santun. Ya. Mereka jadi remaja ini tidak belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Ke gurunya saja siswa SD bisa ping mana tugasnya. Kalau misalnya tugas daring belum dikirim, Pak tugasnya kok enggak dikirim-kirim, seperti itu. Jadi enggak ada sopan santunnya. Nah ini mungkin menurut saya layak untuk diteliti. Bagaimana sih cara siswa itu berkomunikasi dengan orang lain di komunitas mereka. Kemudian yang kedua, motivasi belajar siswa menurun sejak mengikuti pembelajaran daring. Nah ini juga masalah. Ya. Nah, sekarang bagaimana untuk merumuskan masalah ini? Kita punya masalah seperti ini. Bagaimana menuliskannya dalam suatu bentuk laporan penelitian atau yang biasa kita sebut di bab 1 di bagian pendahuluan di latar belakangnya. Bagaimana kita menuliskannya kalau kita sudah punya masalah yang seperti ini. Nah, tapi untuk menentukan itu, sebelumnya kita juga harus tahu kebutuhan, masalah, atau kontroversi yang muncul ini dari kebutuhan pendidik yang diungkapkan oleh bisa guru, sekolah, pembuat kebijakan, atau peneliti. Nah, masalah-masalah atau kebutuhan atau kontroversi yang seperti ini, itu biasanya peneliti menyebutnya sebagai masalah penelitian. Ya. Jadi ketika kita sudah menuliskan dalam bentuk latar belakang, berarti di sana sudah dalam bentuk masalah penelitian. Kalau yang tadi, sebelumnya masalah tadi, yang dua saya berikan, yang bisa dipertimbangkan, itu masalah yang ada di angan-angan kita. Nah, kemudian setelah kita tuliskan dalam bagian latar belakang, itu kita bisa menyebutnya sebagai masalah penelitian. Nah, kemudian ini peneliti akan menyatakannya, maksudnya menyatakan masalah penelitian ini di bagian latar belakang, di bagian pendahuluan di latar belakang, dan memberikan alasan pentingnya masalah tersebut. Jadi kita di latar belakang itu nggak hanya memberikan ini loh masalah penelitian kita, tapi kita juga harus mengungkapkan, kita harus menyampaikan alasan pentingnya masalah ini. Kenapa sih masalah ini kok penting? Kenapa kita mengangkat masalah ini dalam penelitian kita? Nah, kemudian dalam arti formal, masalah ini ya, jadi masalah penelitian itu merupakan bagian dari masalah tertulis yang tertera dalam bab 1 atau latar belakang masalah yang mencakup topik masalah pembenaran untuk masalah,
topik, masalah, kemudian pembenaran untuk masalah. Maksudnya pembenaran ini alasannya kita, kenapa ini penting, itu pembenarannya. Dan pentingnya mempelajari untuk pemangku kepentingan seperti guru, administrator, peneliti, siswa, kepala sekolah. Jadi di sana nanti di bab 1 itu juga selain ada topik, masalah, pembenaran untuk masalah atau alasan pentingnya masalah, kemudian juga harus ada manfaatnya bagi pemangku kepentingan yang lain selain peneliti. Kemudian nantinya setelah Anda mengidentifikasi masalah penelitian Anda, kita bisa menentukan bahwa masalah itu dapat dan harus diteliti. Jadi tidak hanya menentukan, oh ini ada masalah, ini nanti bermanfaat. Tapi kita harus memastikan bahwa masalah kita ini dapat dan harus diteliti. Dapat diteliti, kemudian kita harus meneliti. Kenapa kita harus meneliti? Seperti itu. Dan ini nanti ditentukan bisa melalui pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif. Nah, ini alasan kenapa kapan kita harus menggunakan metode kuantitatif untuk masalah yang seperti apa, kapan kita menggunakan metode kualitatif. Nah, untuk yang kuantitatif ini biasanya terkait dengan pengukuran variabel. Kemudian ini nanti kita menilai impact-nya, dampaknya variabel terhadap hasil. Jadi kemudian juga kita mau mengetes ya, menguji teori-teori atau penjelasan yang ada. Kemudian yang terakhir kita bisa mengaplikasikan hasil penelitian kita ke banyak orang. Nah, jadi kalau kuantitatif itu biasanya masalahnya gini, pengaruh atau mungkin hubungan pemberian fasilitas oleh orang tua terhadap hasil belajar siswa. Nah, itu kan ada yang kita nilai ada impact-nya, ada dampaknya dari suatu variabel tertentu kepada outcome-nya, kepada hasilnya. Biasanya seperti itu kita gunakan kuantitatif. Coba gini, oh kalau pembelajaran daring ini hasil belajar siswa tergantung fasilitas dari orang tua, punya laptop enggak, punya HP enggak, sinyalnya mendukung tidak. Nah, itu nanti akhirnya berpengaruh ke hasil belajar. Nah, yang seperti itu biasanya dianalisis atau masuk ke dalam penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Nah, sedangkan kalau penelitian kualitatif itu masalahnya biasa terkait dengan kita mempelajari orang-orang tertentu gitu ya. Kita mempelajari individual, kita mempelajari misalnya kita mempelajari 6 orang ya seperti saya sebutkan di minggu sebelumnya. Kemudian kita mengakses atau menilai prosesnya selama waktu kita melakukan penelitian. Kemudian kita hanya mengenerate teori ini berdasarkan pandangan partisipan. Kita bisa mengenerate teori ini untuk partisipan kita, untuk subjek penelitian kita. Kemudian biasanya juga memuat informasi yang lebih detail tentang orang yang sedikit hanya dalam subjek penelitian kita. Jadi contohnya kalau penelitian kualitatif itu masalahnya gini. Kita mau meneliti di matematika ya, analisis kesalahan siswa dalam mengerjakan soal cerita. Nah, kita akan mempelajari bagaimana siswa ini mengerjakan soal cerita. Over time, kita melihat prosesnya, mulai dia membaca soal cerita, menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, memilih metode yang digunakan, mengerjakannya itu proses pengerjaannya benar atau tidak, sampai pada tahap dia menuliskan jadi. Nah, seperti itu. Itu kita lihat semua. Dan ini biasanya yang kita teliti nggak banyak, hanya 5-6 orang. Itu kalau kualitatif, karena kita nanti mencari informasi yang detail untuk orang-orang itu. Jadi kita nggak bisa mengaplikasikan, oh berarti semua siswa itu kalau mengerjakan soal cerita seperti ini, nggak bisa. Kalau yang di kuantitatif, kita bisa mengaplikasikannya, bisa mengenerate ke semua orang. Oh ternyata memang hubungan fasilitas dari orang tua ini berpengaruh terhadap hasil belajar siswa ketika belajar daring. Bisa di-generate. Nah, yang di kualitatif nggak bisa. Berlakunya ya cuma untuk siswa yang kita teliti. Kemudian, nah ini. Setelah tahu masalahnya, setelah yakin masalah ini bisa diteliti dan harus kita teliti, ada urgensinya di sana. Kenapa masalah ini harus segera kita teliti? Nah, it's time to begin writing about the problem. Jadi kita waktunya untuk menuliskan
masalah itu ke dalam suatu pernyataan masalah, atau di sini saya bahasanya menggunakan a statement of the problem section ya. Jadi kita harus menuliskan masalah kita ke dalam suatu bentuk statement of the problem section yang mengenalkan penelitian kita. Jadi statement of the problem section ini dengan orang membaca masalahnya, statementnya sudah dibaca oleh orang, itu mengenalkan, oh penelitianmu tentang ini ya. Orang itu bisa tahu. Ada statement of the problem ini, orang bisa tahu, oh penelitianmu ternyata tentang ini. Nah, apa sih statement of the problem section itu? Ada 5 aspek yang termuat dalam statement of the problem section. Yang pertama topiknya, yang kedua masalah penelitian, yang ketiga sebuah pembenaran tentang pentingnya masalah seperti yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya dan dalam praktik sekarang. Jadi kita sudah menentukan topik, sudah punya masalah penelitian, kita harus memberikan pembenaran. Kenapa masalah ini penting? Di penelitian sebelumnya sudah diteliti, tapi cuma sampai sini. Nah, di prakteknya sekarang siswa-siswa itu seperti ini. Nah, ada pembenaran seperti itu, makanya kita harus memasukkannya itu dalam statement of the problem section-nya. Kemudian harus ada aspek yang keempat, yaitu tentang kekurangan dalam pengetahuan kita yang ada tentang masalah itu. Jadi kita nggak tahu, kita masih terbatas pengetahuan kita. Masalah itu kita nggak bisa cari solusinya. Kita masih kekurangan pengetahuan, makanya nanti kita harus meneliti. Kalau kita meneliti, kita mengkaji literatur, kita bisa menambah pengetahuan kita. Kemudian yang kelima, manfaat dari masalah itu, audiensnya nanti mendapatkan apa. Jadi pembaca laporan penelitian kita itu akan mendapatkan manfaat apa dari studi masalah kita. Nah, dengan mengidentifikasi 5 aspek ini, Anda dapat dengan mudah memahami pengantar penelitian studi dan menuliskan latar belakang yang baik untuk laporan penelitian atau skripsi Anda. Jadi diawali oleh ini, 5 ini, kita harus menuliskan ini. Contohnya, misalnya ini saya punya penelitian ya, mari kita periksa penelitian Dian untuk melihat bagaimana Dian akan menentukan penelitian studi masalahnya, bagaimana saya akan melakukan suatu penelitian. Saya terkait dengan masalah tadi, motivasi belajar siswa secara pembelajaran secara daring ini kan menurun. Jadi saya berencana untuk mempelajari motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Nah, saya mulai dengan masalah. Masalahnya yang saya mulai apa? Menurunnya motivasi belajar dan hasil belajar siswa di sekolah dasar, misalnya kayak gitu. Kemudian setelah menentukan topik ya tadi, kemudian saya mencari pembenaran. Saya perlu membenarkan masalah dengan memberikan bukti tentang pentingnya masalah ini dan mendokumentasikan bagaimana studi ini akan memberikan wawasan baru ke dalam penyelesaian masalahnya. Jadi saya perlu memberikan bukti. Kenapa sih masalah ini penting? Nah, kalau kita punya masalah menurunnya motivasi belajar, kita harus memberikan bukti. Buktinya ini loh hasil belajarnya siswa itu setelah 2 tahun terakhir belajar secara daring ini menurun. Nah, setelah diketahui kenapa bisa hasil belajarnya menurun, karena siswanya malas-malasan, dia nggak punya motivasi belajar. Oh, berarti memang ada motivasi belajar yang menurun. Kenapa kita penting untuk melakukan penelitian ini misalnya? Kenapa kita perlu untuk melakukan studi ini? Ya, kita harus meningkatkan hasil belajar siswa. Kita maunya siswa kita walaupun pembelajaran daring nilainya tidak turun. Nah, itu kita perlu mendokumentasikan bagaimana studi ini akan memberikan dampak atau hasil kepada peningkatan hasil belajar dan motivasi belajar siswa secara daring seperti itu. Jadi di penelitian ini saya perlu mengidentifikasi dan membenarkan masalah penelitian yang akan kita pelajari seperti itu. Nah, tugas 1 ya, ini tidak dikumpulkan sampai sini dulu. Tugas 1, Anda punya tugas yang nggak dikumpulkan, tapi perlu Anda tulis dan pikirkan. Sehingga nanti ketika target kita, deadline kita di akhir perkuliahan itu kan membuat proposal. Anda nggak kepontalan membuat dari awal sampai akhir, kita cicil dari sekarang. Anda perlu menulis bagian statement of the problem untuk penelitian yang ingin Anda lakukan. Coba dipikirkan. Identifikasi topik, masalah penelitian, justifikasi masalah, kekurangannya dalam pengetahuan tentang masalah, maksudnya
yang belum diteliti orang. Oh iya, memang ini belum diteliti sama orang. Dan manfaatnya apa untuk audiens terkait dengan hasil penelitian Anda nanti? Coba Anda tuliskan ya. Ini nanti nggak dikumpulkan, tapi perlu Anda tulis sehingga ketika tugas akhir saya minta untuk mempresentasikan bab 1, Anda nggak kebingungan baru membuat. Jadi kita cicil membuatnya di minggu kedua ini. Ya, itu yang tugas 1. Oke. Jadi itu tadi terkait dengan identifikasi masalah. Nah, bagian yang kedua yaitu terkait dengan reviewing the literatur. Kita mengkaji literatur, mengkaji pustaka. Kenapa kita perlu mengkaji pustaka? Dengan banyaknya informasi yang tersedia, mencari dan menemukan literatur yang bagus dan baik untuk topik yang kita inginkan ini merupakan suatu tantangan. Enggak semua yang terkait dengan masalah kita jadikan itu kajian pustaka, enggak. Tapi kita harus mencari dan menemukan literatur yang bagus dan baik. Maksudnya baik di sini apa? Ya, yang relevan dengan topik yang kita inginkan. Makanya di sini kajian literatur kayaknya gampang. Mungkin kakak tingkat Anda itu cuma copy paste gitu ya, nyari copy paste, nyari di copy paste di itunya. Enggak seperti itu sebenarnya. Jadi kita harus tahu mana sih literatur ini yang bagus, yang baik, yang relevan dengan topik yang akan kita kaji. Kemudian, nah ini. Ketika seseorang ingin mencari dan mengkaji literatur untuk penelitiannya, dan ia tidak memiliki banyak waktu di perpustakaan kampus, apalagi dengan kondisi yang seperti sekarang ini, maka seseorang itu nanti akan menyusun suatu daftar pertanyaan sebagai pertimbangannya. Jadi ketika Anda akan mengkaji literatur yang di mana Anda nggak banyak waktu di perpustakaan, Anda harus membuat suatu daftar pertanyaan. Ini saya ringkaskan. Apa sih yang dimaksud dengan mengkaji literatur itu? Di mana saya dapat memulai melakukan kajian literatur? Materi terbaik apa yang termasuk dalam pengkajianku dan bagaimana aku meletakkannya? Jadi di mana sih ini? Nanti saya letakkannya di bagian mana? Kemudian, apakah waktuku berharga untuk mencari literatur dari internet? Apakah kita nggak hanya buang-buang waktu kalau nyari literatur di internet? Kemudian di perpustakaan gimana? Gitu. Kemudian, apakah ada jalan pintas untuk mengidentifikasi artikel jurnal pada topikku? Ya, karena Anda sudah semester berapa ini? Udah untuk skripsi, jadi nanti yang diidentifikasi itu bukan hanya e-book, bukan hanya artikel-artikel tertentu yang ada di Google, tidak seperti itu, tapi harapan saya Anda mengidentifikasinya itu artikel jurnal, mulai baca-baca jurnal dari sekarang. Kemudian, haruskah aku mengumpulkan dan meringkas antara penelitian kualitatif dan kuantitatif? Haruskah? Kalau misalnya penelitian Anda kuantitatif, apakah Anda perlu mengumpulkan untuk yang kualitatif? Kalau misalnya penelitian Anda kualitatif, apakah harus Anda meringkas untuk yang kuantitatif? Nah, coba bagaimana itu diselesaikannya? Kemudian, berapa lama seharusnya untuk mengkaji literatur waktunya? Atau mungkin pertanyaannya, berapa banyak artikel yang harus kita kaji untuk satu penelitian kita? Jadi kalau kita mau meneliti, apakah kita harus mengkaji 10 literatur, 5 literatur, 3 literatur? Berapa banyak, berapa lama yang harus kita butuhkan untuk mengkaji literatur? Kemudian, apakah diperlukan suatu contoh pada suatu kajian literatur yang mungkin akan saya teliti? Ada enggak contohnya? Bagaimana sih menuliskan kajian literatur itu? Nah, selanjutnya menjawab pertanyaan itu tadi ya. Kita mencoba menjawab saja, belajar di sini. Apa yang dimaksud dengan kajian literatur dan mengapa hal itu penting? Begitu ya. Suatu kajian literatur itu adalah suatu ringkasan tulisan pada artikel jurnal, buku, atau dokumen lainnya yang bisa menjelaskan mengenai informasi, keadaan masa lalu dan sekarang yang terdapat pada topik dari studi penelitian. Hal ini juga mengarahkan literatur ke dalam subtopik-subtopik dalam penelitian kita dan dokumen yang dibutuhkan untuk tujuan penelitian. Kita balik lagi ke contohnya Dian tadi. Dian kan pengen meneliti tentang motivasi dan hasil belajar siswa. Kita harus cari informasi keadaan masa lalu. Hasil belajar siswa sebelum daring itu bagaimana ya? Motivasi belajar siswa sebelum pembelajaran daring itu bagaimana? Kita cari artikel-artikel jurnal atau buku atau dokumen lain terkait dengan topik itu.
Nah, kemudian kita bandingkan dengan masa sekarang ini. Kalaupun sekarang sudah jalan 2 tahun, mungkin sudah ada yang menuliskan tentang motivasi belajar yang menurun. Kita kaji. Nah, dari kajian itu nanti kita bisa terarah, oh, yang dulu seperti ini sebelum pandemi, sekarang setelah pandemi motivasi belajarnya seperti ini, tapi di penelitian ini belum ada yang meneliti ini, gitu. Belum ada yang ini kok belum muncul ya, kok nggak ada kaitannya, cuma dilihat motivasi belajarnya, nggak muncul hasil belajarnya menurun atau tidak. Nah, itu nanti bisa mengarahkan, oh iya, memang kita perlu untuk mengkaji motivasi belajar dan hasil belajar. Seperti itu, jadi dikaitkan. Kemudian yang kedua, mengapa kajian literatur ini perlu? Yang pertama, untuk mendokumentasikan bagaimana penambahan penelitian untuk literatur yang sudah ada. Pertamanya itu. Yang kedua, menyediakan bukti bahwa belum ada penelitian yang sama seperti penelitian kita. Kalau dulu sebelum pandemi dilihat motivasi belajar, setelah pandemi dilihat, oh menurun motivasi belajarnya. Kemudian kita mau, oh kalau motivasi belajar berarti hasil belajarnya juga menurun. Kita mau bukti, oh iya memang belum ada ya yang mencari atau meneliti tentang hasil belajar yang menurun karena adanya motivasi belajar yang menurun. Nah, itu di kajian itu perlu karena kita akan memberikan bukti bahwa belum ada penelitian yang sama seperti penelitian kita. Kemudian yang ketiga, membangun kemampuan peneliti untuk menggunakan sumber atau literatur yang ada. Ya, jadi kita perlu untuk membangun kemampuan peneliti untuk menggunakan sumber atau literatur yang ada. Kemudian yang keempat, menjadi investigator yang mengikuti arahan dari literatur. Kita jadi investigasi ini, oh yang sudah diteliti mana, yang belum mana, yang butuh untuk kita gunakan yang mana, seperti itu. Nah, yang kelima, mempelajari peneliti lain dalam menyusun penelitian mereka. Jadi dengan mengkaji literatur, kita membaca penelitian-penelitian, itu kita bisa mempelajari, oh, si A itu kalau menyusun penelitian seperti ini, si B kalau menyusun penelitian seperti ini. Nah, itu kita belajar dari sana. Oh, berarti kalau kita mau menyusun penelitian itu harus seperti ini runtutannya. Kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir, kita bisa menemukan contoh atau model yang berguna untuk penelitian kita. Nah, ini sekarang, oh maaf. Bagaimana perbedaan kajian literatur pada penelitian kuantitatif dan kualitatif? Ya, jadi di sini penggunaan referensi, kalau di penelitian kuantitatif, banyaknya literatur yang dikutip pada awal kajian itu banyak. Tapi kalau di kualitatif, sedikit. Nah, penggunaan literatur pada awal penelitian. Kalau di kuantitatif, penggunaannya ini untuk membenarkan atau mendokumentasikan kebutuhan untuk penelitian. Sedangkan di kualitatif itu untuk membenarkan atau mendokumentasikan kebutuhan untuk studi kita. Jadi, literaturnya di kuantitatif ini, oh iya, kita butuh. Tapi kalau di kualitatif, kita butuhnya ini untuk studi berikutnya, untuk lanjutan berikutnya. Kemudian, di kuantitatif, penggunaan literatur pada awal penelitian ini juga memberikan dasar pemikiran untuk arah penelitian, pernyataan tujuan, pertanyaan penelitian, atau hipotesis penelitian. Nah, di kualitatif nggak ada. Hanya satu saja, yaitu untuk membenarkan atau mendokumentasikan kebutuhan untuk studi. Nah, kemudian penggunaan literatur pada akhir penelitian untuk penelitian kuantitatif, setuju atau tidak setuju dengan prediksi sebelumnya dari literatur. Itu biasanya. Jadi kalau di kuantitatif itu ada hubungan ya, hubungan pemberian fasilitas dengan hasil belajar siswa gitu. Mungkin sudah ada yang meneliti, itu memang berhubungan. Nah, setelah dengan kita teliti, kita buat hipotesis, ternyata penelitian kita, oh iya memang benar, setuju, ya sudah kita setuju. Tapi kalau di kualitatif ini biasanya untuk mendukung atau memodifikasi temuan yang ada dalam literatur. Kadang-kadang temuan kita ini berbeda dengan temuan peneliti sebelumnya. Kalau di kualitatif gitu. Contohnya kalau misalnya kita analisis kesalahan yang di peneliti sebelumnya, oh banyak siswa ini yang salah dalam menentukan teknik dalam menyelesaikan soal cerita. Nah, ternyata di penelitian kita bukan itu. Hasil atau temuan penelitian kita ternyata siswa ini nggak bisa justifikasi, nggak bisa menuliskan jadi. Setelah ketemu hasilnya ya sudah itu. Siswa tidak terbiasa untuk justifikasi. Nah, itu kan modifikasi temuan yang
ada di penelitian kita sama yang ada di literatur. Kualitatif seperti itu. Tapi kalau di kuantitatif kita cuma setuju atau tidak setuju dengan prediksi atau hasil temuan di literatur. Kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan banyaknya literatur tadi? Kita mau meneliti atau mengkaji berapa literatur, kita harus menentukan kredibilitas bahan tersebut, kredibilitas artikel kita ini apa saja, apa yang kita lihat. Jadi kita harus melihat apakah bahan tersebut atau hasil penelitian tersebut suatu kajian yang dilaporkan dalam jurnal online dengan papan kegiatan untuk melihat kualitas publikasinya. Kita harus melihat kualitas publikasinya, jurnalnya siapa, Sinta berapa. Kalau sekarang itu ya kita bisa ngecek dia terbit di jurnal Sinta 1, 2, 3, 4 atau mungkin sudah terbit internasional. Scopusnya ini indeksnya S1, S2, S3, S4, S5 atau S6 seperti itu. Jadi kita harus menentukan kredibilitasnya. Kemudian kita harus memastikan bahwa anda sebagai peneliti mengenali penulis karena mereka telah menerbitkan bahan dalam jurnal berkualitas atau buku. Kenal enggak? Jangan-jangan nanti seperti kakak tingkat Anda, cuma copy-paste menurut Moleong, menurut Ari Kunto Suharsimis, tapi nggak tahu siapa itu. Bukunya cuma ngambil dari kakak tingkat di copy-paste terus seperti itu. Jadi di sini Anda harus tahu penulisnya. Jangan-jangan pernah juga kejadian ini kakak tingkat Anda ketika menuliskan skripsi, menuliskan nama waktu itu namanya Pak Makbul Muksar ya. Nah, Pak Makbul Muksar kebetulan dosen saya. Kemudian saya tanya, ini beneran tulisannya Pak Makbul Muksar, artikel yang di mana, terbit di mana? Nah, kalau seperti itu, Anda cuma dapat copy paste. Kalau nggak tahu, saya nggak tahu Bu. Akhirnya kejawab, dia hanya copy paste dari kakak tingkat. Jangan sampai ada kejadian seperti ini. Jadi kalau Anda mencari ada tulisan artikel, kemudian Anda lihat penulisnya siapa, Anda cari di Google siapa orang ini. Oh iya, ini memang dosen di universitas mana misalnya. Nah, kalau seperti itu berarti bisa menentukan artikel yang berkualitas. Yang kita kaji ini artikelnya sudah memang berkualitas. Kemudian melihat apakah situs web tersebut memiliki standar untuk menerima kajian penelitian dan pelaporannya. Jadi kita nggak bisa kalau kita nyari jurnal online, kita nggak boleh asal mencari di di Google cuma di search tentang topik kita, enggak seperti itu. Tapi Anda harus memastikan ini situs webnya kredibel nggak gitu. Jadi kalau misalnya situs webnya ini cuma blogspot atau apa, siapa yang nulis harus ada yang nulis, harus kapan itu artikel ditulis, harus ada seperti itu. Makanya akhir-akhir ini di Wikipedia itu kan belum boleh dijadikan sebagai rujukan ya dalam penulisan skripsi karena di Wikipedia ini yang menulis dari banyak orang, belum kredibel penulisnya. Makanya Anda kalau ini nanti kalau mengkaji jangan menyertakan sumber yang dari Wikipedia ya. Lebih baik dari buku atau dari jurnal-jurnal online. Kalau dari buku Anda harus tahu atau e-book ini penulisnya siapa, kapan terbitnya, ISBN-nya berapa, nomornya harus tahu itu. Kemudian yang terakhir, mintalah pendapat dosen Anda, atau mungkin dalam hal ini saya, kalau kita di Medpen nanti kita menulis kajian literatur, atau kalau Anda sudah menulis skripsi, berarti Anda cukup minta pendapat kepada dosen pembimbing Anda. Apakah beliau merasa bahwa artikel tersebut, artikel yang Anda kaji, cukup berkualitas untuk dimasukkan dalam tinjauan pustaka Anda. Ini penting. Kemudian ini tadi masih terkait dengan kredibilitas kajian pustaka ya, atau pustaka yang kita kaji. Kita juga harus kritis dalam mengevaluasi dan memilih literatur. Jadi apakah ini sumber yang baik dan akurat, apakah ini relevan dengan topik kita, kemudian kita harus mengorganisasikan literatur, mana yang kita butuhkan, mana yang tidak. Dari literatur ini yang kita ambil mana, yang di literatur kedua yang kita ambil yang mana, begitu. Jadi harus bisa mengorganisasikan. Kemudian ini juga penting, Anda harus mencari, mengunduh, dan menyimpan. Jadi nggak cuma mencari, copy, paste, enggak. Jadi kalau ada artikel, Anda harus cari, ngunduh, simpan. Karena kalau saya pasti tanya, ini dari mana? Coba berikan ke saya artikelnya. Anda cuma ngutip satu kalimat, tapi Anda harus tahu, oh ini saya simpan artikelnya. Nggak seperti Anda sudah nyari,
copy paste, hilang sudah. Ketika ditanya, Anda unduh dari mana? Siapa yang menulis? Disimpan nggak? Saya minta artikelnya. Kalau ditanyakan seperti itu, Anda nggak nemu. Kemudian yang kelima, mencatat dan mengkaji abstrak. Di literatur itu pasti ada abstraknya ya. Kemudian Anda perlu untuk mengkaji abstrak. Nah, di abstrak itu biasanya ada latar belakang, ada metode penelitian, dan ada hasil. Nah, itu biasanya 3 hal itu yang harus Anda kaji di abstrak. Ya. Kemudian berikutnya 5 langkah dalam melakukan suatu kajian literatur. Yang pertama ya pasti kita harus mengidentifikasi kata kunci yang digunakan dalam pencarian literaturmu. Jadi kalau penelitian kita tentang motivasi belajar ya kita kata kuncinya motivasi belajar. Itu yang harus kita cari. Atau kita gunakan ketika kita mencari literatur. Kemudian mencari literatur mengenai suatu topik dengan mengkonsultasikan beberapa bahan dan database, termasuk yang tersedia di perpustakaan maupun di internet. Jadi kalau di internet ya kita harus tahu benar nggak sih ini bisa nggak kita jadikan literatur gitu. Kemudian yang ketiga, secara kritis menilai dan memilih literatur untuk kajian. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana kita harus kritis ya dalam menilai dan memilih literatur. Kemudian yang keempat, kita harus menyusun literatur yang telah kita pilih dengan mengabstraksi atau mengambil catatan pada literatur dan membangun diagram visualnya. Jadi kita susun, oh ini yang gunanya ini yang cocok buat ini. Dari 3 hal yang diabstrak tadi, oh ini hasil penelitiannya dari literatur 1 ini, hasil penelitian dari literatur 2 seperti ini. Nah itu kita harus mengabstraksi, kita harus memilah ya. Kemudian yang terakhir kita menulis kajian literatur yang melaporkan ringkasan dari literatur untuk dimasukkan ke dalam laporan penelitian Anda. Ya. Jadi kita harus menulis kajian literaturnya. Ringkasan dari banyak literatur, misalnya Anda mengkaji 5 artikel, dari 5 artikel itu Anda laporkan ringkasannya seperti apa. Nah ini tugas 2, tadi tugas 1 cari masalah, ya. Yang tugas kedua sama, tidak dikumpulkan, tapi perlu Anda tulis biar nanti nggak kepontalan di akhir, Anda cicil mulai dari sekarang, karena nanti menjadi bagian dari penulisan proposal. Bab 2 itu kan di kajian pustaka, di bab 2 ya. Berlatihlah mengkaji literatur, membuat kajian pustaka, menggunakan topik pendidikan pilihan Anda. Jadi karena kita di pendidikan matematika, topiknya ya masih terkait dengan pendidikan. Gunakan 5 langkah dalam melakukan kajian literatur. Ya, di sini juga gunakan minimal 5 artikel. Jadi Anda yang Anda kaji itu minimal 5 artikel. Dengan tahun publikasinya minimal 10 tahun terakhir. Berarti nanti artikelnya harus terbit di tahun 2011 ke atas. Nggak boleh yang terbitnya tahun 2004, 2005, nggak boleh seperti itu. Ya. Kapan Bu tugas 1 sama tugas 2 dikumpulkan? Nanti kan Anda ada tugas presentasi proposal. Ya, mungkin sekitar waktu UTS mungkin nanti bab 1, 2, 3 harus sudah dikumpulkan. Nah, ini kan waktunya panjang. Anda pikirkan dulu saja, saya mau neliti apa ya, nyari masalahnya apa ya. Kalau sudah, berarti Anda susun di bab 1, kemudian Anda cari literatur. Oh, saya harus cari literatur tentang topik ini, kata kuncinya apa. Nah, itu Anda nanti tuliskan di bab 2 sebagai tugas yang kedua. Waktunya masih lama. Ya, tapi perlu Anda pikirkan dan Anda tuliskan. Oke. Baik, untuk pertemuan kedua ini tentang identifying problem dan reviewing literatur saya kira cukup. Terima kasih, silakan disimak. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan ketikkan di kolom komentar di MS Teams. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.